Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Yuhan Rais dari kelas Tasawuf Psikoterapi B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal yang sudah dikirimkan di grup pengampuh dosen Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Hanafi MAG, mata kuliah Tarekat dan Suluk. Baik, langsung saja soal yang pertama, yaitu berikan penjelasan saudara tentang tarekat dan aspek pengertian bahasa dan istilahnya, dasar Al-Quran dan hadisnya, ruang lingkup kajian, kedudukan tarekat dalam Islam, dan manfaat mengkaji tarekat baik bagi saudara sebagai mahasiswa TP maupun bagi umat Islam di era modern sekarang ini. Kata tarekat atau thariqah berasal dari kata thariq yang memiliki beberapa arti: jalan atau petunjuk, atau cara, metode atau sistem, mazhab, aliran atau haluan, keadaan atau hala, tiang tempat berteduh, tongkat atau payung, amud al-mizalah. Menurut Mulyadi Kartanegara, dalam konteks tradisi Arab, kata tarekat dimaknai sebagai jalan kecil atau jalan pintas menuju wadi atau oase di gurun dan sulit dilalui karena terkadang sudah tertutup pasir. Dalam konteks agama, Alwi Shihab mendefinisikan tarekat merupakan suatu metode tertentu yang ditempuh seseorang secara kontinu untuk membersihkan jiwanya dengan mengikuti jalur dan tahapan-tahapan dalam upayanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini senada dengan pendapat Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali, bahwa tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh salik, para penempuh jalan menuju Allah Ta'ala melalui berbagai makomat tahapan-tahapannya. Dasar thariqah adalah salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 16 sampai ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hudakon linaftinahum fihi wa may yurid an dzikri rabbih yaslakhu adzaban su'adan, yang artinya, seandainya mereka istiqomah di atas thariqah, niscaya kami beri minum mereka dengan air yang melimpah karunia yang banyak untuk kami uji mereka di dalamnya. Dan barang siapa tidak mau berzikir kepada Tuhannya, niscaya dia menimpakan azab yang sangat pedih. Ibnu Ul-Ayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya Madarij Al-Usalikin mengutip perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika menyinggung ayat tersebut, sahabat agung ini pernah ditanya mengenai maksud al-istiqomatu ala thariqah, dan ia menjawab, hendaknya engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Allah tusyrika billahi syai'an. Jadi kata Ibnul Qayyim, yang dimaksud al-istiqomatu ala thariqah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah istiqomatu ala mahdi at-tauhid, konsisten di atas tauhid yang murni. Artinya, thariqah dalam ayat tersebut adalah jalan menuju tauhid yang murni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dengan perawi-perawi siqat dipercaya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal abda idza kana ala thariqati hasanati minal ibadati summa maridokila lil malaki muwakil bihi aktubi lahu misla amalihi idza kana taliqan hatta atlaqatu au aqtatuhu ila ta'liqi syai bi al asnaut
yang artinya sesungguhnya seorang hamba jika berpijak pada thariqah yang baik dalam beribadah, kemudian ia sakit, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat yang mengurusnya, tulislah untuk orang itu pahala sepadan dengan amalnya apabila sembuh sampai aku menyembuhkannya atau mengembalikannya kepadaku. Ungkapan thariqah hasanah dalam hadis tersebut menunjukkan kepada perilaku hati yang diliputi kondisi ihsan beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala atau kondisi khusyuk, yakin berjumpa dengan Allah dan kembali kepadanya. Syarat-syarat Muhammad Hasyim Asy'ari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sholihin, seorang penganalisis tarekat dan sufi, mengatakan bahwa ada 8 syarat dalam mempelajari tarekat. Ruang lingkup dari tarekat adalah bahwa untuk membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk ujub, takabur, hubud dunya, cinta dunia dan sebagainya. Tawakal, rendah hati atau tawadu, ridho, mendapat makrifat dari Allah juga menjadi ruang lingkup bagi tarekat itu sendiri. Dalam sejarah Islam, tarekat menjadi bagian dari yang kita sebut sebagai sufisme atau mistisme Islam. Di Indonesia, para pengamal tarekat banyak sekali jumlahnya. Bahkan mereka berhimpun dalam organisasi-organisasi tarekat yang ada. Bagi saya sebagai mahasiswa TP khususnya, manfaat mengkaji tarekat adalah dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab tarekat dapat membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk ujub, takabur, ubudunya dan sebagainya. Dalam dunia modern ini secara umum, tarekat menjadi hal yang mungkin diperlukan umat Islam. Karena dengan tarekat manusia memiliki sarana dan cara untuk kembali kepada Tuhan serta memahami dan mengenal sifat Tuhan secara mendalam. Soal yang nomor 2 adalah jelaskan secara sistematik pemahaman saudara tentang suluk dari aspek pengertian bahasa dan istilahnya, dasar Al-Quran dan hadisnya, ruang lingkup kajian, kedudukan suluk dalam tasawuf, dan manfaat mengkaji tarekat bagi para saudara sebagai mahasiswa TP maupun bagi umat Islam di era modern sekarang ini. Suluk secara harfiah berarti menempuh atau jalan, sedangkan menurut istilah, kata suluk berarti menempuh jalan spiritual untuk menuju Allah. Menempuh jalan suluk mencakup sebuah disiplin seumur hidup dalam melaksanakan aturan-aturan eksoteris agama Islam atau syariat, sekaligus aturan-aturan eksoteris agama Islam atau hakikat. Dasar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kuli min kulli samaroti fasluki sabula rabbika zululan yakhruju min butuniha syarabun mukhlifun alwanuhu fihi shifaa'ul linnas inna fi dzalika la ayatal liqaumi yatafakkarun. Artinya, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Suluk tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna waha qala man adali waliyan faqad azan sahu bil harbi wa ma sakarabi al ila abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma ftarad si alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ila bin nawafili hatta ahi fa idza baistuhu kungsa sam'atu ladzi yasma'u bi wa basarahu ladzi yubsiru bi
wa yadahu lati yabtushu biha wa rijalahu lati yamshi biha wa insa alani la'atiyannah wa la nista'adha la'aidanna. Yang artinya sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang wali maka aku mengizinkan berperang. Tidak ada yang seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku tiada berhenti mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika mencintainya maka aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan yang dipukulnya, langkah kakinya. Dan jika ia meminta maka sungguh aku kabulkan. Dan jika ia berlindung kepadaku niscaya aku lindungi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ruang lingkup kajian suluk. Al-Aziz menyebutkan suluk ialah berjuang atau berusaha melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu dengan melalui berbagai metode fase untuk mencapai ma'rifat. Adapun fase-fasenya sebagai berikut. Yang pertama, takhalli, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat dan batin. 2, tahalli, mengisi diri dengan sifat-sifat yang terpuji yaitu taat lahir batin. Yang ketiga, tajalli, memperoleh kenyataan Tuhan. Suluk di dalam istilah tasawuf adalah jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala atau cara memperoleh marifat. Dalam istilah selanjutnya, istilah ini digunakan untuk sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar ia dapat mencapai suatu ihwal, keadaan mental atau makom tertentu. Dalam memahami tasawuf, suluk diartikan sebagai perjalanan spiritual menuju sang sumber. Ini adalah metode perjalanan melalui berbagai keadaan yang kedudukan seseorang yang menempuh jalan ini disebut salik. Sang hamba yang telah jauh berjalan menuju Allah adalah yang telah sungguh-sungguh menunjukkan penghambaannya kepada Allah. Bagi saya sebagai mahasiswa TP, manfaat mengaji suluk adalah tidak jauh berbeda dengan mengaji tarekat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab suluk dapat membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk ujub, takabur, riya, dan lain sebagainya. Dalam konteks modern ini, suluk menjadi hal yang mungkin diperlukan umat muslim. Karena dengan suluk, manusia memiliki sarana dan cara untuk kembali kepada Tuhan serta memahami dan mengenal sifat Tuhan secara mendalam. Kemudian soal yang nomor 3, berikan contoh suatu tarekat yang ada di sekitar lingkungan saudara dengan mengidentifikasi nama tarekat, nama mursyidnya, ajaran atau amaliyahnya, dan perilaku komunitas atau jamaahnya. Contoh tarekat yang ada di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang adalah Thariqah Sadzilillah. Mursyidnya adalah Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Hasan bin Toha bin Yahya Pekalongan. Kemudian ajaran amaliyahnya ialah membaca zikir dan bacaan-bacaan dari ayat suci Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perilaku dan ajaran amaliyahnya yaitu tadi yang saya sampaikan. Kemudian perilaku komunitas atau jamaahnya dengan pengamalan ajaran tarekat Sadzilillah di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang mampu mempengaruhi aspek pencapaian akhlak yang baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, jawaban yang hendak dicari adalah bagaimana eksistensi tarekat Sadzilillah di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, bagaimana pengalaman ajaran tarekat Sadzilillah di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, bagaimana rasionalitas praktek keagamaan tarekat Sadzilillah di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, ajaran tarekat Sadzilillah mampu membimbing dan mengarahkan perilaku jamaahnya
menurut ajaran Islam, baik itu dari segi individu maupun perilaku sosial keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 4 yang soalnya berikan satu contoh suluk yang menurut saudara sesuai untuk dipraktekkan pada zaman sekarang dan saudara bertekad untuk menjalankannya. Bagi saya, suluk yang masih eksis di zaman modern ini dan saya turut untuk mengamalkannya ialah suluk pengabdian. Suluk pengabdian yang dalam hal ini pengabdian pada sesama, yaitu suluk yang bersifat humanistik, bersifat satria, yang bertujuan tumbuh suburnya rasa solidaritas dan cinta sesama makhluk Tuhan. Jadi ketika saya mengabdi di tengah-tengah masyarakat, itu sudah termasuk saya sudah menjalani suluk. Dan saya sekarang ini sedang mempraktekannya. Sekian dari saya. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, kekeliruan, baik kata maupun kalimat, disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dan khususnya kepada Bapak dosen Profesor Dr. Kiai Haji Imam Hanafi MAG selaku dosen mata kuliah Tarekat dan Suluk. Semoga apa yang beliau sampaikan dan beliau ajarkan bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi teman-teman semua, dan mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.